Ekonomi, Prodi Manajemen Universitas Insan Cendekia Mandiri. Dan saya Subhan, saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Saya tinggal di Pandeglang, Banten. Saya Renaldi Mario Alexander, saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen, dan saya berasal dari Kota Bandung. Dan saya Reza Mulyana, saya dari Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Aset tetap yaitu aset berwujud jangka panjang yang digunakan dalam operasi bisnis. Nah, aset tersebut memberikan keuntungan finansial berjangka panjang. Selain itu juga memiliki masa manfaat yang lebih dari 1 tahun dan diklasifikasikan sebagai properti, plant, and equipment di neraca. Karakteristik aset. Yang pertama adalah aset yang memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Nah, aset ini muncul di neraca perusahaan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Yang kedua adalah aset yang disusutkan. Jadi jenis aset ini mengalami penyusutan untuk mencerminkan keausan dan depresiasi saat penggunaan aset. Yang ketiga adalah aset yang digunakan untuk operasi bisnis dan memberikan keuntungan finansial jangka panjang. Nah, jenis aset ini digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa dan menghasilkan pendapatan. Yang keempat, aset tidak liquid. Jadi, aset ini tidak mudah dikonversi menjadi uang kas. Nah, adapun contoh daripada aset tetap ini adalah pertama, tanah, kedua, pabrik, ketiga, kendaraan, keempat, mesin manufaktur, yang terakhir, perabotan. Nah, itu merupakan contoh daripada aset tetap. Selanjutnya, apa yang dimaksud aset tetap dan tidak tetap? Aset tetap merupakan aset berwujud yang ditandai dengan keberadaan atau substansi fisik. Hal inilah yang membedakan aset tetap dan aset tidak tetap seperti paten atau goodwill. Tidak seperti bahan baku, aset tetap tidak secara fisik menjadi bagian untuk produk yang akan dijual kembali. Yang termasuk aset tidak tetap. Contoh dari aktiva tidak berwujud. Ada berbagai macam aktiva yang dapat digunakan perusahaan dan dimiliki sebagai aset perusahaan. Contohnya yaitu yang pertama, franchise dan license. Franchise adalah hak guna dalam melakukan suatu jenis usaha di mana perjanjian bisnis telah disepakati oleh franchisor dan franchisees. License adalah hak agar dapat memakai suatu jasa atau produk. Yang kedua yaitu goodwill. Goodwill adalah suatu keadaan di mana terjadi lebih banyak untuk aktiva dibandingkan dengan nilai pasar. Yang ketiga yaitu trademark atau harga merek dagang. Saat seseorang membangun suatu bisnis dan melakukan pemasaran dengan menciptakan logo ataupun merek, maka bisnis tersebut telah diciptakan hak merek dagang. Yang keempat yaitu copyright atau hak cipta. Salah satu aktiva tidak berwujud lainnya yang sering digunakan adalah hak cipta atau copyright. Yang kelima yaitu paten. Paten adalah hak yang diberikan atau suatu temuan yang didapatkan dari sebuah penelitian untuk diberikan perlindungan bahan dan dapat dijual untuk temuan tersebut. Perlengkapan adalah bagian dari harta lancar perusahaan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Pembelian perlengkapan dicatat dalam akun perlengkapan berarti perusahaan tersebut menggunakan pendekatan neraca, di mana pada akhir periode akan menimbulkan jurnal penyesuaian yang berarti D adalah perlengkapan dan K berarti perlengkapan yang dimana nilai yang sudah terpakai. Beban perlengkapan adalah beban yang timbul karena pemakaian perlengkapan dalam suatu perusahaan. Apabila perusahaan mencatat pembelian perlengkapan dalam akun beban perlengkapan, maka perusahaan tersebut menggunakan pendekatan laba atau rugi,
yang dimana pada akhir periode akan menimbulkan zona penyesuaian yang berarti D adalah beban perlengkapan dan K adalah perlengkapan yang dimana senilai yang belum terpakai. Yang pertama adalah pahami histori aset. Dalam rangka menjaga aset perusahaan, langkah awal yang harus kalian lakukan adalah mengetahui sejarah perkembangan aset perusahaan kalian sendiri, berawal dari tahap perencanaan, tahap pengadaan, tahap pemeliharaan, dan yang terakhir tahap penghapusan. Nah, yang kedua itu kita harus mengetahui depresiasi aset. Seperti yang telah kita ketahui bahwa depresiasi aset ini merupakan menyusutnya penurunan nilai aset. Hal ini dikarenakan nilai ekonomi dan fungsi manfaat aset tersebut menurun. Adapun aset tetap yang bisa mengalami depresiasi itu yaitu motor, mobil, dan mesin industri. Sedangkan aset yang tidak bisa mengalami depresiasi itu tanah, karena tanah secara nilai manfaatnya akan bertambah setiap tahunnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi dari nilai depresi aset adalah yang pertama, harga perolehan, biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset. Kedua, nilai sisa atau residu, nilai di perkiraan ketika aset itu dijual. Yang ketiga, umur ekonomis aset, taksiran umur perkiraan aset tersebut. Selanjutnya yang ketiga yaitu menjaga aset dengan proteksi asuransi. Anda tidak ingin jika aset mengalami risiko, misalnya gempa bumi, kebakaran, tanah longsor, pencurian, dan lain-lain. Maka dari itu Anda harus memproteksikan aset Anda dengan asuransi, sehingga aset Anda akan aman dan merupakan bagian dari manajemen risiko. Lakukanlah aset tracking secara berkala. Anda pasti tidak ingin mengalami kerugian bila mana pengecekan aset Anda tidak dilakukan secara berkala, karena aset Anda itu dapat membebani kerugian pajak, asuransi, pembelian, dan lain-lain. Pengecekan aset Anda dapat dilakukan dengan teknologi scan barcode, yang dimana pada setiap aset sehingga berapapun jumlah aset Anda akan terlacak dengan mudah dan akurat. 5. Gunakan teknologi solusi manajemen aset otomatis. Nah, di situ kalian tidak perlu mengeluarkan banyak waktu, karena dengan solusi manajemen aset otomatis akan mengoptimalkan kalian sebagai fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, actualing, dan controlling. Nah, jadi biarkan sistem teknologi bekerja secara otomatis, dari mulai monitoring aset, pengecekan depresiasi, penjadwalan kontak, analisis biaya, dan pembuatan laporan manajemen aset untuk laporan keuangan yang lengkap dan akurat.